A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salamnya ketahuan belum sarapan kan? Masih ada waktu? Kita mau langsung beli sayurnya? Hah? Ada waktu nggak? Masih ada ya? Masya Allah. Baik. Siapa yang datang ke sini, ya kan? Sudah sejak dari 6 bulan yang lalu sholat di sini, katakan saya. Saya. Siapa yang sudah merasakan makan siang di sini sejak 6 bulan yang lalu, katakan saya. Batasan beras kita habis. Jazakallah, terima kasih. Terima kasih yang sudah memakmurkan masjid Allah ini. Semoga ayah bunda, orang tua saya, kang tete yang hadir, yang sujud di sini, yang rukuk di sini, Allah catat bisa rukuk di sini juga di surganya Allah. Amin. Baik. Ayah bunda yang masih Allah izin, tadi saya diskusi majelis online. Nah, saya ingin berbagi sebuah rahasia bagaimana hidup itu selalu dapat petunjuk dan keajaiban. Mau nggak kira-kira? Mau. Pengen dapat keajaiban? Mau. Oma-oma pengen dapat keajaiban? Mau. Pengen ngunyah kacang lagi? Hah? Pengen giginya tumbuh? Itu kan keajaiban kan? Iya. Jadi gini, hari ini tuh banyak orang tinggal satu rumah tidak sejiwa dan tidak bahagia. Saya baru tidur jam 3 malam tadi malam. Baru bangun jam 4. Habis mendengarkan curhatan seorang pengusaha yang habis ketipu 28 miliar. Kan. Jadi banyak orang hari ini tuh sulit mendapatkan kekayaan, kebahagiaan sesungguhnya, namanya ketenangan. Oke? Ternyata kaya tidak jamin orang tenang, bahagia. Apalagi miskin, betul? Betul nggak? Betul. Dari cara duduknya yang semua mulai ketawa nih, mulai curiga saya. Coba angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Tabarakallah, saudaraku. Kebahagiaan seseorang berbanding lurus dengan ekspresi wajahnya. Maka pastikan wajahmu tidak sama dengan isi dokumenmu. Tapi tenang saja, ada amalsoleh.com di sini. Itu belakangnya. Oke, jadi itu gini. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Akhirnya saya merenung. Dan apa juga yang membuat orang itu dibahagiakan Allah? Yang ada tuh bukan bahagia, tapi dibahagiakan Allah. Kita belajar. Tahu nggak apa yang membuat Nabi Yunus dihukum sama Allah masuk dalam perut ikan? Ada yang tahu kenapa? Hah? Oke. Marah, meninggalkan umatnya. Kalau disimpulkan dengan satu kata, karena Nabi Yunus meninggalkan tugasnya. Karena Nabi Yunus meninggalkan amanah yang Allah titipkan, sehingga Allah hadirkan kesusahan. Setiap manusia yang meninggalkan amanah dari Tuhannya, maka dihadiahkan kesusahan. Itu dulu kata kuncinya. Oke? Ibaratkan Allah bilang, Yunus, Anda kan titipkan ente di situ buat kenalin Anda kepada mereka. Lalu kenapa engkau tinggalkan? Itulah yang membuat Nabi Yunus bukan karena nggak sholat, bukan karena tidak menyembah Allah, tapi karena Nabi Yunus meninggalkan amanah. Jangan-jangan nih kesusahan kita nih hadir dalam bentuk anak yang belum beres, dalam bentuk penyakit yang agak sembuh-sembuh, dalam bentuk hutang yang tidak kelar-kelar. Bukan karena kita nggak kerja keras, bukan karena kita kagak ke dokter, bukan karena kita udah tidak pakai mediasi untuk mendamaikan keluarga, tapi karena ada amanah dari Allah yang tidak kita kerjakan. Nah, saya lompat ceritanya. Ada sahabat saya, ya kan,
yang kebetulan mendevelop, kita sudah bikin sebuah aplikasi, nanti download aplikasi di Play Store ataupun ini namanya aplikasinya Sidak, aplikasi untuk belajar ngaji. Jadi itu seperti guru ngaji 24 jam di rumah. Oke, singkat cerita, ini yang buat aplikasi ini sahabat kita, tim kita, orang yang dikasih kemampuan tentang programming sama Allah. Lalu dari tahun 2013 sampailah 2018 berkiprah di Jakarta dengan bayar ratusan juta karena bekerja di perusahaan multinasional. Puncaknya dia ngerasa setelah menikah, ya kan, kurang lebih 2014 menikah kalau nggak salah saya. Dari 2014 sampai 2019 tidak diberikan keturunan. Nah puncaknya 2019 dia mulai gelisah. Belum punya anak udah 5 tahun, uang banyak tapi kok perasaan tidak tenang, kerja di lingkungan orang-orang yang hedon, yang semua orientasinya adalah uang. Puncaknya waktu itu beliau diminta menjadi juri Putri Kecantikan. Satu malam waktu penjurian itu, beberapa oknum finalis ketok kamarnya dan menelponnya untuk diajak kencan gitu. Disitulah dia bimbang, oh makin gak bagus di lingkungan ini, anak harus cepat-cepat exit nih. Untuk dia punya kesadaran gitu ya, bahaya nih, ya kan? Jangan sampai saya terjebak seperti episode Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf kan ngeri, Nabi Yusufnya mau diperkosa, betul? Untung Yusuf kalau koyak bajunya dari belakang, maka Yusuf lah salahnya. Dari belakang maka Zulaikha yang salah, betul? Kalau dari depan Yusuf. Saya bilang sama Fadli, kalau ente di episode Nabi Yusuf, gimana kira-kira? Saya buka bajunya. Tidak ada yang sobek. Oke, akhirnya kawan-kawan dia exit lah dari kerjaan itu. Pulanglah ke Pontianak, mulailah berpikir, apa yang harus aku lakukan dengan kemampuan skillku ya, dengan keahlian aku ya. Mulailah bikin aplikasi Quran. Nah, harusnya bikin aplikasi itu pakai investor, karena tidak mudah untuk develop, bayar server dan sebagainya. Uang yang didapatkan tabungan itu dipakai tuh untuk bayar. Mulai tabungannya dikuras. 5 tahun tidak punya keturunan, berobat ke Malaysia, ke Penang, kemana-mana, nggak ada aja progres gitu loh. Satu hari, bulan September 2019, beliau pergi ke Kucing, dekat perbatasan Pontianak, check up. Di waktu check up, istri sedang datang bulan, jadi tidak ada melakukan hubungan suami istri. Selesai check up, program, beliau pulang ke Jakarta, masih ada beberapa pekerjaan harus dituntaskan. Istrinya pulang ke kampung halaman. 2 minggu setelah itu, beliau mimpi gendong bayi. Bilang sama istrinya, yang coba dia beli test pack. Mana tahu apaan di test pack? Kita ngapa-ngapain. Itulah. Nah, beberapa waktu mimpi lagi, almarhum ibunya mandiin bayi. Yang belilah test pack. Mana tahu. Ah, udahlah, daripada ribut-ribut, belilah test pack. Belilah. Lebih daripada 1 merek gitu ya. Begitu dicek, Masya Allah, tabarakallah, positif hamil. Jadi cerita Maryam yang Allah sebutkan di Quran, ada yang membuktikan di zaman sekarang. Ada yang betul-betul Maryam, ada yang Maryam Mercedes. Ini bapaknya mana? Kan aku ikut Maryam. Hamil tapi ada bapaknya, banyak juga yang begitu. Oke, tapi ini betul. Antara kabar gembira istri positif hamil dengan pertanyaan anak siapa yang di dalam. Setelah 9 bulan menunggu lahiran, dites DNA, Masya Allah, benar DNA-nya benar. Disitulah saya akhirnya melihat ketika seseorang dikasih nikmat, lalu nikmat itu berupa keahlian mengkoding tadi dipakai untuk kepentingan Allah, maka Allah akan kasih keajaiban. Jangan-jangan lihat tinggal posisi kita kayak Nabi Yunus dalam perut ikan, atau posisi kita sedang bahagia hari ini, betul?
Dan ternyata kebahagiaan itu bukan untuk orang yang punya uang. Kebahagiaan itu bukan untuk orang yang punya jabatan. Kebahagiaan itu bukan untuk orang yang punya keilmuan. Tapi kebahagiaan itu Allah hadiahkan untuk orang yang mau menjalankan amanah dari Tuhannya. Semua yang dihadirkan, baik donatur, baik pengurus masjid, jemaah, yang semua hadir di tempat ini adalah orang-orang yang masing-masing punya amanah dari Allah. Tinggal pertanyaannya, kita udah kerjain belum? Itulah. Apakah Allah membuat skenario di langit khusus mak-mak Antapani ditakdirkan cuma penerima sayur? Tidak demikian. Karena yang kita terima tidak dicatat sebagai kebaikan. Yang dicatat kebaikan, apakah Allah mencatat semua ojek yang lewat di Antapani ini cuma menerima makan? Tidak. Maka pasti ada maksud Allah mempertemukan kita di masjid ini. Maka rumusnya kalau mau bahagia, temukanlah amanah kita, kenapa kita dihadirkan Allah. Coba lagi, jika ingin bahagia, temukanlah amanah kita, kenapa kita dihadirkan Allah. Semua orang yang ditakdirkan masuk surga punya amanah. Lalu apa amanah saya? Bilal punya amanah enggak? Apa? Ada. Usman bin Affan punya amanah enggak? Nabi Musa dikasih amanah keahlian sihir, punya amanah menjelaskan dakwah Fir'aun. Boleh nggak Musa kabur dari Mesir pindah ke Bandung? Bisa kan? Ahli Fir'aun menikah orang Bandung aja, lembut-lembut semua. Bisa nggak? Apakah Musa melakukan itu? Tidak, karena sudah diajarkan sama Nabi Yunus, meninggalkan amanah, kena amanah dalam perut ikan. Apa perut ikan zaman sekarang? Itulah kesusahan, itulah kegelapan. Lalu apa amanah kami ABN? Cara melihat amanah adalah lihatlah nikmat yang Allah titipkan. Itu jadi muslim. Ya kan? Yang dikasih nikmat harta, belanjakanlah hartanya di jalan Allah. ABN dikasih nikmat ngomong, pakailah untuk cerita terus. Dikasih tidak mesti yang punya harta saja yang berbuat. Saya tidak punya harta, tapi saya punya tenaga. Datang ke Baitul Huda, tengok WC itu, belendir, sikat. Jangan-jangan sikatmu lebih mulia dibanding orang yang sedekah 10 juta tapi masih punya kesombongan. Enggak. Tak mampu juga, punya amanah suara bagus, datang lebih awal. Bang, boleh nggak saya numpang azan? Jangan-jangan azanmu yang terdengar indah sampai ke warga belakang yang jarang sholat. Tiba-tiba dengan azan yang kumandangnya bagus, dia tertarik. Kali azannya. Adik-adik mak-mak gimana? Saya ingin berbuat tak punya uang, tapi saya punya resep 5 generasi kita cari join. Datang ke Bang Fadli. Engkong saya punya resep bikin kacang hijau enak. Boleh nggak dibeli kacang yang saya buat? Boleh. Punya anak, gadis cantik, kasih balik. Betul nggak? Sebaik buruk-buruknya jenazah adalah jenazah yang meninggal dalam keadaan sendiri. Masa kita melihat pagi meninggal dalam keadaan buruk? Orang yang sudah baik sama kita, betul nggak? Betul. Nenek-nenek juga, kalau daripada punya omong-omong ngomel, kasih ke Fadli, suruh dirawat jadi lansia maksudnya, atau datang ke Muslim Fatimah. Jadi rumus untuk mendapatkan, mana dalilnya Ben? Sederhana sekali dalilnya. Wa anfiqu mimma razaqnahu yunfikun. Infakkanlah sebagian rezeki. Allah pakai kata-kata infak rezeki. Allah tidak pakai kata-kata harta di situ. Berarti rezeki itu apa? Tenaga. Berarti rezeki itu apa? Pikiran. Berarti rezeki itu apa? Harta. Dikasih pikiran, pakailah untuk gimana cara makmurkan masjid. Dikasih harta, gimana harta untuk makmurkan masjid? Tak punya harta, sekolah tak lulus, SD tak tamat-tamat, pakai tenaga.
Punya kemampuan bukan, ditengok bocor, boleh nggak saya ngantar? Betulkan, boleh. Jangan-jangan kau manjat itu, kau betulkan atas, itulah tiket surgamu. Itulah yang membuat anakmu dapat beasiswa ke Azhar Kairo. Itu yang membuat istrinya dibawa sholat. Semalam Kak Kiana cerita, ada salah satu donatur kita. Alhamdulillah semenjak saya ikutan haji ke Baitul Huda, keajaiban terjadi. Suami saya sudah mau sholat ke masjid sholat subuh, itu mahal bagi saya. Oke, jadi lihat lanjutan ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada. Maksudnya berilah akhiran nikmat yang Allah sudah kasih dalam diri kita. Kepikiran kayak Bang Fakri, saya nggak punya apa-apa, saya penerima sayur, tapi boleh nggak saya datang lebih awal untuk bagi sayur? Boleh. Jangan-jangan packing sayur itu membuat lama dapat sayur lebih. Ya kan? Oh lebih nih, Anda ambil aja. Gitu kita buat. Tapi coba lihat sebaliknya ayat ini. Ujung ayatnya adalah kan wa aqamus shalah wa atu zakat. Tegakkan ayatnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa aqimus shalah wa anfiqu mimma. Pertama tegakkan sholat. Jadi bukan hanya sekedar sholat. Habis itu dia memakai nikmatnya untuk berbuat kebaikan. Puncaknya adalah dua. Ulaika ala, yuk baca sama-sama. Ulaika ala yamri rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang begitu adalah orang yang dikasih petunjuk sama Allah dan dikasih keberuntungan. Saya istri lagi kurang sehat, udah capek mutar-mutar habis dakwah di Sumatera 10 hari. Selasa yang di Pontianak, udah 10 hari tinggal di kota Pontianak. Tiba-tiba teman-teman Makassar telepon, AGN ke Makassar lah, terbanglah ke Makassar. Ternyata teman ke Makassar bersama dakwah UAS, Allah perjumpakan saya sama seorang dokter. Yang dokter itu punya alat yang cocok untuk pengobatan istri. Alhamdulillah, dibayar. Itu namanya petunjuk, diperjalankan Allah. Saya dari minggu lalu ke Sukabumi, dari Sukabumi terbang ke Makassar bawa istri terakhir. Harusnya ya kan dari Makassar pulang ke Pontianak, karena istri itu nggak bisa ngangkat beban. Jadi harus dampingi naik pesawat dimasukkan. Pikir putar otak lah semalam. Macam mana caranya supaya istri tidak angkat beban? Ada bongkar kompor dan sebagainya. Hanya supaya bisa boleh pulang ke Pontianak, saya ke Bandung. Oke? Ternyata sampai ke Bandung ini Allah mau kasih hadiah apa? Kan lagi weekend ya, lagi ramai kan? Nah biasanya saya tuh udah deh cari penginapan dekat sini. Ya, penginapan 500 sampai 700 ribu. Kadang sih 200 ribu juga dekat atap. Jadi saya pernah diingatkan ada kamar itu view-nya langsung di atas atap. Alhamdulillah. Waktu Geritus Baitul Huda, waktu belum ada ini masih tenda, penginapannya di atas atap. Nanti kalau mau itu juga ada penginapannya. Di atap, betul-betul di atap Pak. Jadi kamar bawah, kamar kok, di mana kamar saya naik lagi satu lantai di rooftop. Baru ada hotel yang rooftop. Yang begitu batu tuh atapnya. Tapi itu harga yang harus saya bayar. Sebelum ternyata tadi malam, waktu kita mau check-in kamar hotel, di sini pengerjaan kita anak-anak. Yalah di daerah Trans Studio aja lah. Waktu mau check-in biasanya kan resepsionis. Semalam check-in dikasih ruangan khusus deh. Ruangan khusus. Saya pikir itu buat mbak-mbak cantik lagi, Bang Fadli bang depan. Kalau rencana cantik lagi bang depan. Langsung selamat. Ternyata begitu buka kamarnya, itulah balasan Allah. Kamarnya itu kamar yang biasa pakai Pak SBY nginap. Saya cek ternyata 5,7 juta semalam. Gara-gara kamar 5,7 juta, 5,7 juta, saya nggak tidur jadinya. Jangan. Maka begadang kita ngaji yang jam 3 subuh semalam, melek gitu. Maka sih kalau mau bapak, acaranya sampai jam 8 ya. Saya masih punya utang dengan kasur sebenarnya. Wah tidur 1 jam nih. Tapi yang ngomong semangat juga saya. Takbir. Allah. Itu namanya keberuntungan.
Jadi kalau kita menggunakan amanah untuk kepentingan Allah, hadiahnya dua, petunjuk dan keberuntungan. Sebaliknya, dikasih harta, dikasih kepintaran, dikasih ilmu, tidak dipakai untuk menjalankan amanah, dua dicabut Allah, dicabut petunjuknya, dicabut keberuntungannya. Kalaulah hidup tak punya petunjuk, kalau hidup tak ada beruntung, itulah yang tersisa lelah, sedih, gelisah. Itu kenapa banyak orang kelihatannya kaya tapi hatinya resah. Oke, jadi PR yang mau saya sampaikan hari ini, temukanlah amanah kita. Kita berkumpul di sini, mau yang muda, yang tua, yang pintar, yang tidak pintar, ya kan, yang punya uang lebih, tak punya uang, semuanya punya kesempatan untuk berbuat di jalan Allah. Insya Allah, ya kan, hari ini juga sekaligus peresmian dua, ada peresmian mobil makan-makan. Dapat ide kemarin waktu di Lampung itu dijalankan, kan Lampung, Pekanbaru, Bandung. Dan mohon doanya, kita akan, karena sudah tidak muat di sini, sholat Jumat sudah bertaburan, dan sebagai seorang mukmin yang baik tidak boleh beribadah mengganggu kepentingan umum. Itulah yang dengan Rasul kita contohkan ketika Amr bin As meluas masjid tapi menggusur Nasrani, marah dengan Umar bin Khattab. Maka mohon doanya, kita akan pindah ke kawasan 1000 meter persegi. Oke? Makan-makannya tetap ada. Kalau pembicara nanti mobil ini yang jemput ngantar makan-makan. Tak bisa lagi kita siapkan odong-odong. Kumpul setengah 12 kita pakai odong-odong di sana. Oke dah tuh? Mantap gak? Tapi odong-odongnya suruh dorong semuanya. Nah, pertanyaannya, kawasan 1000 meter persegi itu pasti dijadikan Allah, akan tegak bangunannya. Amin. Cuman pertanyaannya, kita bisa Allah nggak amanah? Insya Allah. Yang punya tenaga, datang, bawalah arit, bawalah parang, tebas rumputnya. Mau kira-kira? Mak-mak sambil bapak-bapaknya bergerak, masak bubur ke, pakai gado-gado ke, tak bisa bikin peyem ke. Mau kira-kira? Itulah yang kita ulangi. Ini fase Mekah, kita ulangi fase Madinah, di mana akhirnya semua sahabat berjibaku gotong royong membangun Masjid Kuba. Ada yang ngangkat pelepah kurma, ada yang melestek ini dengan tanah liat. Nah, ini yang mau kita ulangi. Semoga tegaknya masjid nanti jadi catatan kita di akhirat kelak. Mau kita bareng-bareng? Kak Kiai, saya pingin sih, saya dapat duit, saya juga sedang kurang sehat, bantulah dengan doa. Punya tangan kan? Tapi saya stroke ya, boleh juga. Yang penting berdoa. Semangat. Nah, jadilah orang yang berkontribusi untuk agama Allah. Semoga dengan kita berkontribusi, yang sedang sedih dibahagiakan Allah, yang sedang gelisah dilapangkan Allah, yang sedang kurang dicukupkan Allah. Dan semoga sebelum kita wafat, kita semua diundang Allah ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takun lana dari awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Engkau telah perjalankan langkah kaki kami ke masjid ya Allah. Terima kasih ya Allah, wasilah masjid ini kami bisa kenal dengan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah telah izinkan kami sujud di tempat ini ya Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kami rezeki cukup untuk kami bisa makan merasakan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkanlah ya Allah semua rezeki yang Kau berikan ini
jalan untuk kami ya Allah bisa berbuat untuk agama, menjalankan amanah yang sudah Engkau takdirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan tak punya amalan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, izinkanlah kami ya Allah mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat ya Allah, menjadikan sisa hidup hanya untuk kepentingan Engkau ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami jika kedatangan kami ke rumah-Mu hanya untuk kebahagiaan kami. Maafkanlah kami yang di setiap sudut kami hanya mengantarkan proposal keinginan kami. Maafkan kami ya Allah yang terlalu banyak berdetailnya dalam hidup. Kami lupa kami ini hamba. Kami lupa kami punya tugas ya Allah. Izinkanlah setelah ini ya Allah kami bisa menyelesaikan tugas kami di hidup ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang baru ibadahnya sedikit tapi nuntutnya banyak. Belum lagi dengan sisa dosa masa lalu kami yang belum terhapuskan, belum termaafkan ya Allah. Maka di kesempatan pagi hari ini ya Allah, di momentum di tahun baru ini ya Allah, di momentum nanti diperluas masjid, pakailah badan kami yang berbuat kebaikan ya Allah. Pakailah badan ya Allah untuk berdiri tegaknya masjid-Mu ya Allah. Pakailah harta kami ya Allah. Pakailah tenaga kami ya Allah. Pakailah pikiran kami ya Allah. Kami juga ingin dicatat sebagaimana pendahulu kami dicatat dalam melakukan mendakwakan apa yang Kau sampaikan ya Allah. Izinkan kami ya Allah menemukan menjalankan tugas kami agar Engkau hadiahkan petunjuk dan keajaiban dan keberuntungan ya Allah. Terima kasih atas petunjuk selama ini ya Allah. Terima kasih atas kebaikan ya Allah. Dan jangan Engkau cabut dulu nyawa kami ya Allah sebelum kami menuntaskan kewajiban kami di muka bumi ini ya Allah. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Izinkanlah kami menjadi pemain utama dalam membesarkan agama, bukan hanya jadi penonton ya Allah, dan jadi penikmat daripada rezeki. Izinkanlah kami ya Allah pulang dengan sebuah piala kebanggaan yang Engkau katakan bahwasannya kami tidak Engkau ciptakan dengan sia-sia ya Allah. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makasih ayah bunda yang rahmati Allah. Semoga sepulang ini bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya sayuran didapatkan, tapi ada misi baru buat 2026 ini. Saya mau menemukan amanah hidup saya daripada nikmat yang telah diberikan. Jazakallah, kembalikan kepada imam, kepada pembawa acara yang baik-baik dari Allah, yang kurang berisi pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.